Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain Nazriyah dengan NIM 2020143272. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Mona Lisa, MPD, MSI. Terima kasih. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Pengertian kurikulum secara umum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu membahas tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap hari dengan mudah. Adapun juga tujuan kurikulum, yaitu kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang dia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik peserta siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Berikut yaitu manfaat kurikulum. 1. Manfaat bagi guru. Dapat menjadikan pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Dapat mendorong untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan program pendidikan. Dapat membantu dan menunjang pengajaran supaya lebih baik. Lalu manfaat kurikulum bagi peserta didik. Dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Lalu sebagai alat untuk mencapai program pendidikan. Manfaat bagi masyarakat. Dapat menjadi acuan standar bagi orang tua untuk ikut serta dalam membimbing anaknya dalam belajar. Dengan kurikulum, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan juga saran yang membangun untuk menyempurnakan program pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yaitu merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi melalui berbagai kegiatan dan pengalaman. Dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu merupakan kurikulum yang terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Lalu, kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill.
Selanjutnya, perbedaan antara KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Pertama, KBK 2004. Perbedaannya yaitu A. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. B. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. C. Pemisahan antara mata pembelajaran pembentukan sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. D. Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. E. Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. F. Pengembangan kurikulum sampai pada silabus. G. Tematik kelas 1 dan 2 mengacu pada mata pelajaran. Sedangkan perbedaan KTSP yaitu A. Pada KTSP, sekolah diberikan keleluasaan untuk mendelegasikan ke seluruh isi kurikulum melihat karakter dan potensi lokal. KTSP tetap menekankan kompetisi, akan tetapi lebih dikecuutkan lagi dalam operasional dan investasinya di sekolah. B. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. C. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. D. Pemisahan antara mata pelajaran pembentukan sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. F. Pembelajaran kurikulum sampai pada kompetensi dasar. G. Tematik kelas 1 sampai 3 memacu pada mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Perbedaannya yaitu A. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat. B. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. C. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. D. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. E. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau setiap kelas. E. Pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. F. Tematik integratif kelas 1 sampai kelas 6 mengacu pada kompetensi. Terakhir, apakah kalian tahu kenapa kurikulum berubah-ubah? Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau disesuaikan dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan. Tanpa perubahan pembelajaran kita untuk mempersiapkan para peserta didik menghadapi zaman yang baru yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan KBK, KTSP, dan K13. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.